Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap kabar teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya, Afendi Hadiana. Sudah lama saya tidak membuat video tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial yang berbeda, yaitu tutorial bagaimana cara membuat sebuah tipografi yang sederhana. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru gabung nih, baru nonton channel saya, silakan untuk mengklik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah saya. Kemudian jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, karena bakalan ada video-video tutorial terbaru dari channel YouTube saya. Dan jangan lupa tinggalkan komen yang positif serta bagikan ke teman-teman yang lainnya jika dirasa video saya ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Biasanya saya menggunakan aplikasi Pixellab. Teman-teman bisa download aplikasinya di link yang sudah saya sediakan. Di sana juga tersedia font atau jenis huruf, kemudian ada background juga, kemudian ada bahan-bahan yang biasanya saya gunakan untuk membuat tipografi. Teman-teman bisa download saja secara gratis. Oke, kita langsung saja masuk aplikasinya Pixellab. Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Pixellab. Oke, kita langsung saja kita ganti backgroundnya terlebih dahulu. Kita klik menu yang ini. Kemudian kita pilih from gallery. Kita pilih background yang ada di galeri. Nah, biasanya saya menggunakan background yang sudah saya edit di Adobe Lightroom. Kalau misalkan teman-teman biasa pakai VS Code, ya silahkan gunakan saja, itu seenaknya teman-teman saja. Oke, kita pilih. Oke, kita masukkan dan kemudian kita edit teksnya terlebih dahulu. Kita edit. Oke, kita misalkan masukkan teks capture the moment, misalkan ini adalah judulnya ya, judul tipografi yang kita buat. Kemudian kita masuk ke ukuran size ya, kan ini ada menu background, yang ini ada menu untuk hurufnya, teksnya. Kemudian kita masuk ke ukuran size, kita rubah ukurannya. Biasanya saya menggunakan ukuran tidak lebih dari 30. Oke, kita rubah jadi 30 saja. Oke, kemudian kita masuk ke menu font. Tapi ukuran 30 itu menyesuaikan ya teman-teman, karena biasanya setiap font itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Biasanya bisa terlalu kecil ataupun bisa terlalu besar. Oke, kita pilih font yang Montserrat. Nah, ini font yang sering saya gunakan, Montserrat Bold. Teman-teman bisa mendownloadnya di link yang sudah saya sediakan. Kita pilih. Oke. Kemudian kita sesuaikan ya. Kita warnanya ini kurang putih. Kita ganti warnanya. Pilih color. Kemudian pilih warna putih. Oke, ini sudah terlihat. Oke, sudah seperti ini. Ini adalah subjudul yang akan kita gunakan untuk tipografi kali ini. Oke, capture the moment. Oke, kita geser. Kemudian kita pindahkan posisinya seperti ini. Jika teman-teman kesulitan dalam menentukan posisi agar terlihat lebih enak, teman-teman bisa menggunakan menu grid. Nah, ini menu grid ada di pojok kanan ini. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan dengan mengklik pengaturannya. Kita klik pengaturannya, kemudian kita klik gridnya, kemudian kita geser. Oke, seperti ini kita geser. Kemudian yang ini sebagai batas di atasnya agar tidak melebihi. Oke, ini batas bawahnya ya. Oke, kita sesuaikan. Kemudian buang grid yang tidak diperlukan. Kita buang grid yang ini karena dirasa tidak diperlukan. Oke, kita buang. Nah, ini adalah
batasan untuk kita membuat tipografi. Jadi areanya yang kotak ini nih, kotak yang ada di dalam ini. Oke, kita beres pengaturan. Oke, sekarang kita sesuaikan teksnya sesuai dengan grid yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kita pindahkan. Cara memindahkannya yaitu dengan cara mengklik tombol position ini. Klik tombol position, kemudian kita pindahkan. Kita sesuaikan, ini ukurannya, pergerakannya, oke. Oke, cukup seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan yang namanya subjudul. Kalau misalkan ini judulnya capture the moment, kita tambahkan subjudul atau teks yang kedua. Kita klik teks yang ini, kemudian kita tambahkan teksnya. Misalkan, oke, kita misalkan kemudian kita checklist teksnya. Oke, sekarang kita masuk ke menu font yang tadi. Kita pilih font yang tidak terlalu ramai juga. Kita pilih Montserrat juga, tapi ukuran yang medium. Oke, kita pilih Montserrat yang medium. Kemudian ukurannya kita perkecil lagi. Diusahakan untuk ukuran subjudul ini atau ukuran subteks ini tidak lebih besar dari judulnya. Oke, misalkan kita ambil ukuran 18 saja. Oke, sekarang kita sejajarkan ya, sesuaikan dengan garis yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, seperti ini. Sudah, jika subjudulnya sudah, kita tambahkan beberapa komponen seperti misalkan tanggal. Karena ini untuk saya update besok, maka kita masukkan tanggal besok. Berarti sekarang tuh tanggal 19, berarti besok tanggal 20. Oke, kita tambahkan lagi. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin repot-repot merubah font yang sudah ditentukan, kita klik saja teksnya, kemudian kita masuk ke menu copy, di copy saja, kemudian kita edit. Nah, kalau misalkan kayak gitu, teman-teman tidak perlu merubah lagi fontnya. Jadi sama fontnya dengan yang pertama kita pilih, kecuali kalau misalkan teman-teman ingin merubah font yang lainnya gitu, ingin memilih font yang lainnya. 20 bulan 8 2022. Oke, kita klik oke di sini. Kemudian posisinya kita sama ratakan, kita sama ke bawah kan. Oke, seperti ini terlalu rapat ya. Kita geser lagi. Oke, kita geser. Berarti ini kurang ke atas. Oke, segini berarti. Oke, setelah itu kita masukkan lokasi. Biasanya saya menggunakan lokasi. Kita edit lagi. Oke. Langit Lembang misalkan. Oke, sekarang kita simpan di pojok kanan bawah ini ya, kanan garis bawah ini. Oke, kalau misalkan sudah terlihat sesuai, kita sesuaikan dengan baris tanggal. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, ini sudah hampir setengahnya jadi teman-teman. Kita hilangkan gridnya terlebih dahulu, dan ya inilah. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, kita tambahkan komponen terakhir agar terlihat tidak terlalu simpel juga. Kita masukkan masuk ke menu import. Biasanya saya sudah menyiapkan gambar kayak penanda buku itu loh.
Di sini saya simpan di file Canva. Nah, ini dia, kemudian saya masukkan. Oke, kemudian kita perkecil bahannya. Oke, setelah kita sesuaikan, simpan di pojok bawah. Oke, sip. Kalau misalnya ini sudah sesuai, sekarang kita tinggal masukkan komponen yang lainnya. Misalkan kita masukkan penanda atau tanda tangan kita ya, bisa dibilang. Oke, kalau misalkan cara buatnya seperti ini. Kita masukkan teks ya. Kita tulis di sini misalkan arsip by, misalkan nama saya Hadiana misalkan. Oke, tinggal klik oke di sini. Kemudian kita masuk ke menu font, kita rubah hurufnya. Biasanya saya menggunakan font yang Caviar Dream ini. Tapi untuk yang bagian arsipnya saja Caviar Dream. Kemudian untuk bagian namanya biasanya saya pakai Amalfikos ini. Oke, kita klik saja oke. Kemudian kita kecilkan ukurannya. Oke, sesuaikan saja. Size-nya biasanya 16. Kita ambil saja ukuran 15 ya. Kemudian kita simpan di bawah. Seperti ini. Ini kita hilangkan. Kemudian kita posisinya di tengah. Kita pilih relative position biar langsung berada di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Kurang ke atas, kita ke ataskan terus sedikit. Oke, sip. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Tinggal kita tambahkan teks yang lainnya atau penanda yang lainnya. Kita copy saja, samakan saja fontnya Montserrat. Misalkan kita tulis di sini Instagram Stories. Oke, tidak lupa juga size-nya kita perbesar terlebih dahulu. Sip, kita tambahkan lambang Instagramnya. Kita masuk ke menu import. Kemudian kita cari di Canva. Oh, bukan yang ini. Kita cari lambang. Nah, yang ini nih. Oke, kita klik. Oke, kita perkecil. Kita masukkan ke sini. Posisinya kita dekatkan dengan teksnya. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke menu layer. Ini menu layer ya teman-teman. Ini layer yang sudah saya buat. Kemudian kita klik tombol ini yang ada checklist, tanda checklistnya. Kemudian kita checklist, kemudian kita satukan dengan mengklik tombol yang ini nih. Kita satukan. Kita merge, kita gabungkan. Oke. Sekarang ukurannya kita kecilkan dengan rasio 18 saja mungkin cukup. Kita posisinya pindahkan ke bagian atas, ke pojok kiri. Gridnya kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, coba kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Jadi seperti ini teman-teman, cara membuat tipografi yang sederhana namun kelihatan lebih rapih karena tadi kita pakai grid ini nih. Kalau misalkan sudah selesai, kita simpan dulu. Simpannya sebagai as project dulu ya teman-teman, biar nanti kita bisa edit-edit lagi. Kita namakan misalkan tipografi misalkan, karena ini tipografi yang ke 126 berarti.
Udah ada 27 berarti. Oke. Sekarang kita simpan sebagai gambar. Kita pilih yang paling tinggi ukurannya, very high biasanya. Karena kalau ultra biasanya di saya itu sudah suka pecah. Kita pilih yang very high, kita save to gallery. Oke, sudah tersimpan di galeri. Teman-teman tinggal menguploadnya saja. Seperti itu. Tutorial yang sederhana. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit tutorial dari saya. Jika ada kebingungan, jika ini terlalu cepat videonya, teman-teman bisa menghubungi lewat akun Instagram saya di Apendi Hadiana melalui DM. Nanti teman-teman bisa menanyakan perihal tipografi ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.